Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kenalkan nama saya Bulan Indah Sapriani dari kelas 5A Keuangan dan Perbankan. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum perjanjian dan perikatan pada mata kuliah aspek hukum dalam bisnis. Pertama-tama, kita akan membahas tentang pengertian perjanjian. Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berani kepada orang lainnya, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Perjanjian sendiri dibagi menjadi dua, yaitu perjanjian yang melahirkan perikatan dan perjanjian yang bukan perikatan. Contoh kasus perjanjian yang melahirkan yaitu Hendrik, seorang pengusaha berusia 20 tahun, sepakat untuk menjual satu unit miliknya kepada Arti, seorang pengusaha kayu berusia 35 tahun. Kesepakatan tersebut dibuatkan dengan suatu makanan. Yang kedua, perjanjian yang bukan perikatan, yaitu Selfie yang berumur 45 tahun, pemilik tentang tanah dengan cukup besar, terpaksa harus menyerahkan tanahnya kepada Yosef dengan ganti rugi yang tidak sesuai dengan rumah. Tersebut dilakukan karena setiap hari diteror oleh para pengusaha. Berdasarkan hukum, tidak semua janji dapat dikategorikan sebagai perikatan. Janji-janji yang dapat dikategorikan sebagai perikatan adalah yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diisyaratkan undang-undang untuk sahnya suatu perjanjian. Syarat sah perjanjian yang pertama yaitu kata sepakat antara kedua belah pihak. Tidak ada paksaan dan penipuan. Menurut pasal 1338 KUH Perdata, selain adanya kebohongan dari satu pihak, juga termasuk adanya tipu muslihat tertentu yang dilakukan oleh pihak tersebut. Kedua, ada kecakapan untuk melakukan tindakan hukum. Adalah orang yang dewasa dan sehat akalnya. Ketiga, ada hal tertentu, yaitu objek yang haruslah merupakan sesuatu yang tertentu, dan barang tersebut paling tidak harus ditentukan jenisnya. Terakhir, ada sebab dan kausa yang halal, yaitu objek perjanjian yang harus merupakan suatu hal tertentu dan tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan. Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif karena berkenaan dengan subjek hukum, yaitu orang perorangan atau badan hukum yang melakukan perjanjian. Bila kedua syarat tersebut tidak dipenuhi, misalnya kalau perjanjian tersebut dilakukan karena adanya paksaan atau dilakukan oleh orang yang dimaksud dalam golongan tidak cocok menurut hukum, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif karena mengenai objek dari perjanjian. Oleh sebab itu, bila syarat tersebut tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Setelah perjanjian tersebut memenuhi syarat dimaksud, maka dapat masuk dalam kategori apa yang disebut sebagai perikatan. Hal ini karena secara hukum, hanya perjanjian dengan kategori seperti itu yang akan melahirkan suatu prestasi. Prestasi sendiri adalah segala sesuatu yang diatur dalam perjanjian. Dengan adanya prestasi, memberikan hak bagi suatu pihak dan kewajiban bagi pihak lain atas apa yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian perikatan. Perikatan sendiri adalah hubungan hukum dalam bidang harta kekayaan antara dua pihak atau lebih, dasar mana suatu pihak berhak atau kreditur dan pihak lain berkewajiban atau debitur atas suatu prestasi. Sumber-sumber perikatan. Perikatan yang lahir karena undang-undang. Perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan seseorang yang melanggar hukum diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata. Pasal ini menyatakan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu karena kesalahan telah timbul kerugian untuk membayar kerugian tersebut. Yang kedua, perikatan yang lahir karena perjanjian atau persetujuan. Apabila suatu perjanjian atau persetujuan tersebut tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, maka berakibat perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Selanjutnya ada istilah-istilah perikatan. Istilah perikatan yang pertama yaitu wan prestasi. Wan prestasi atau ingkar janji adalah bentuk pengingkaran terhadap prestasi yang telah disepakati para pihak dalam suatu perjanjian dengan alasan apapun. Bentuk-bentuk wan prestasi yaitu 1. Tidak mau memenuhi prestasi sama sekali, 2. Terlambat memenuhi prestasi, 3. Memenuhi prestasi secara tidak baik. Yang kedua ada overmatch atau keadaan memaksa. Menurut R. Setiawan dalam bukunya Pokok-pokok hukum perikatan, keadaan memaksa yaitu
suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya persetujuan yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya. Akan tetapi, debitur tidak dapat dipermasalahkan dan tidak harus menanggung resiko karena ia tidak dapat menduga pada waktu persetujuan itu dibuat. Yang ketiga ada somasi. Somasi dilakukan 2 kali berturut-turut setiap kali selama 14 hari. Jika somasi dikirim 2 kali berturut-turut tetapi debitur tetap tidak mau memenuhi prestasinya, barulah debitur dinyatakan lalai. Keempat ada ganti rugi. Ganti rugi terbagi menjadi 3, yaitu ganti rugi atas biaya, ganti rugi atas kerusakan, dan ganti rugi atas bunga. Terakhir ada resiko. Resiko yaitu kewajiban untuk memikul kerugian tidak disebabkan oleh kesalahan salah satu pihak. Perjanjian sepihak yaitu perjanjian yang membebankan kewajiban hanya kepada satu pihak. Sedangkan perjanjian timbal balik yaitu perjanjian yang membebankan kewajiban pada kedua belah pihak. Berikutnya ada macam-macam perikatan. Macam-macam perikatan yang pertama yaitu perikatan murni atau bersahaja, artinya perikatan yang masing-masing pihak terdiri dari satu orang mempunyai kewajiban dan satu hak. Kedua ada perikatan bersyarat. Perikatan ini terbagi ke dalam 2 jenis yaitu A. Perikatan dengan syarat tangguh dan B. Perikatan dengan syarat batal. Yang ketiga ada perikatan dengan ketepatan waktu. Perikatan ini menghendaki agar lamanya waktu ditentukan atau pelaksananya ditangguhkan. Keempat ada perikatan alternatif. Perikatan ini pemenuhan prestasinya dapat dipilih oleh debitur dari berbagai alternatif yang telah ditentukan dalam perjanjian. Kelima ada tanggung-menanggung. Dalam perikatan ini, salah satu pihak terdiri dari beberapa orang yang masing-masing dapat dituntut untuk memberikan suatu prestasi secara penuh. Keenam ada perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi. Perikatan yang dapat dibagi yaitu perikatan yang dapat dibagi dengan tidak mengurangi hakikat prestasi tersebut. Ketujuh ada perikatan dengan ancaman hukum, yaitu perikatan yang disertai dengan ancaman hukum yang merupakan jaminan bagi pelaksanaan perikatan tersebut jika debitur tidak memenuhi prestasinya. Yang terakhir ada perikatan yang lahir dari undang-undang. Menurut pasal 1365 KUH Perdata, pasal ini menetapkan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum mewajibkan orang yang melakukan perbuatan tersebut karena kesalahannya telah timbul kerugian untuk membayar kerugian tersebut. Selanjutnya ada macam-macam perjanjian. Macam-macam perjanjian yang pertama yaitu perjanjian untuk memberikan sesuatu. Yang kedua perjanjian untuk berbuat atau mengerjakan sesuatu. Dan yang terakhir yaitu perjanjian untuk tidak berbuat atau melakukan sesuatu. Selanjutnya ada unsur-unsur perjanjian. Unsur perjanjian yang pertama yaitu essentialia, adalah bagian yang mutlak harus ada dalam suatu perjanjian. Yang kedua ada naturalia, yaitu bagian-bagian dari perjanjian yang ditentukan oleh undang-undang sebagai peraturan yang bersifat mengatur. Yang ketiga ada accidentalia, yaitu bagian-bagian dari perjanjian yang ditambahkan oleh pihak karena tidak ada pengaturannya dalam undang-undang. Selanjutnya ada akibat perjanjian. Akibat perjanjian yang pertama yaitu perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak menurut pasal 1338 KUH Perdata atau asas pacta sunt serta. Yang kedua ada perjanjian tidak dapat ditarik kembali oleh salah satu pihak. Yang ketiga, kreditur bisa mengajukan actio pauliana. Selanjutnya ada hapusnya perjanjian. Hapusnya perjanjian yang pertama yaitu ditentukan dalam perjanjian oleh kedua belah pihak. Kedua ditentukan oleh undang-undang. Yang ketiga ditentukan oleh para pihak dan undang-undang. Yang keempat pernyataan penghentian perjanjian. Kelima ditentukan oleh hukum. Keenam tujuan perjanjian telah tercapai. Ketujuh dengan persetujuan para pihak. Yang terakhir ada perjanjian khusus. Perjanjian khusus adalah perjanjian yang mempunyai syarat-syarat tertentu sebagai ciri khas dan memiliki pengaturan secara khusus, di mana syarat-syarat khusus tersebut tidak terdapat dalam perjanjian lain pada umumnya. Perjanjian khusus terbagi menjadi 7. Yang pertama yaitu perjanjian jual beli. Perjanjian jual beli yaitu perjanjian yang terjadi bila salah satu pihak mengikatkan diri kepada pihak lain untuk menyerahkan sesuatu dan pihak lain berjanji untuk membayar harga yang sudah disepakati. Yang kedua ada sewa menyewa.
yaitu suatu perjanjian dalam hal salah satu pihak mengikatkan diri untuk memberikan kegunaan atau kenikmatan atas suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu. Yang ketiga ada sewa beli. Dalam perjanjian sewa beli mengandung dua unsur perjanjian, yaitu sewa menyewa dan jual beli. Selanjutnya ada pinjam meminjam, yaitu suatu perjanjian dalam bentuk salah satu pihak memberikan pinjaman kepada pihak lain sesuatu jumlah tertentu barang-barang yang habis dipakai. Selanjutnya ada pemberian kuasa, yaitu suatu perjanjian antar satu pihak yang memberikan kekuasaan atau wewenang kepada orang lain, sedangkan orang lain ini menerimanya untuk menyelenggarakan suatu urusan untuk dan atas nama pemberi kuasa tersebut. Selanjutnya ada penanggung utang, yaitu suatu perjanjian dalam hal mana seorang pihak ketiga mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berhutang. Yang terakhir ada perjanjian kerja, adalah suatu perjanjian yang terjadi antara pekerja atau buruh dengan majikannya. Buruh menyatakan kesanggupan untuk bekerja pada majikan, dan majikan menyatakan kesanggupannya untuk memperkerjakan buruh dengan membayar upah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.